dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ilam waruhan sira annahu ing satuhune kalakuan yajibu iku wajib ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam ayya'rifa apa Arab ngawaruhi iya kullu muslimin khamsina ing 50 akidatan apane akidah wa kullu aqidatin lan utai saban-saban akidah sawiji yajibu iku wajib alaihi ngatasi yang muslimin ayya'rifa apa arab perlu yang muslimin laha kadui iya akidatin dalilan ijmalian ing dalil bangsa ijmal aw tafsilian atau bangsa tafsil. Qala ba'duhum qala wus ngucap ba'duhum sapa setengah ulama yushtaratu den syarataken ayya'rifa apa ara perlu yang muslimin ad-dalila tafsiliyah ing dalil kang bangsa tafsir lakin jumhuru tetapi utawi jumhur tetapi utawi leuwih akeh ulama di jumhur teh mayoritas ulama tetapi utawi akeh ulama ala annahu iku satu iku ing atase satuhune kalakuan yakfi iku cukup ad-dalilul ijmaliyu apa dalil ijmali likulli aqidatin kade saban-saban akidah min hadhil khamsina saking ikilah iki kang 50 tau sakit wenya salit-salit we penting saletike qalilun qarra afdalu min katsirin farra sedikit tetapi dapat dicerna dan dipaham lebih afdal ketimbang banyak tidak satu pun yang kita dapat. Ilam ketahuilah annahu sesungguhnya demikian yajibu ala kulli muslimin wajib atas tiap-tiap orang Islam. Perlu digarisbawahi bahwa yang disebut wajib itu ada kalanya dengan pengertian syar'i, ada kalanya dengan pengertian akli. Ada wajib syar'i, ada wajib akli. Wajib secara syarak dan wajib secara akal. Kalau di sini dikatakan yajibu ala kulli muslimin, pengertiannya wajib secara syarak. Karena wajib itu merupakan salah satu daripada hukum yang jumlahnya ada 5. Menurut pendapat Imam Asy'ari dan para pengikutnya, ketetapan hukum itu hanya dengan syarat. Dengan demikian, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengutus seorang Rasul ke tengah-tengah kehidupan umat, yang berarti bahwa syarat itu tidak pernah didapat oleh umat, maka hukum di atas dunia ini tidak ada. Pendapat kelompok Al-Asy'ari ini berbeda dan bertolak belakang dengan pendapat daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sekelompok orang yang
keluar akidahnya daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dalam hadis dikatakan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kelompok yang akan masuk ke dalam surga, Rasul menjawab, ahlus manhum ya Rasulullah. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? yakni kelompok yang masuk ke dalam surga. Dijawab oleh Rasulullah, ahlus sunnah wal jamaah. Selain daripada itu masuk ke dalam api neraka. Lepas daripada berapa lama mereka disiksa di dalam api neraka. Salah satu daripada kelompok yang non ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Mu'tazilah. Demikian pula Khawarij, demikian pula Syiah, itu non ahlu sunnah wal jamaah. Yang bahkan selamat yang dinas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa justru ahlu sunnah? Karena hanya ahlu sunnah lah yang ma'ana alaihi wa ashabi, secara i'tikad pada khususnya persis seperti i'tikadnya Rasul beserta para sahabat. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau menurut Mu'tazilah, hukum itu tidak ditetapkan oleh perhitungan syara, tetapi hukum bisa ditetapkan oleh akal. Karena secara akal manusia itu bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ada baik, ada buruk. Ada tidak baik juga tidak buruk. Menurut Mu'tazilah, berangkat daripada bahwa ihsan, tahsin dan takbih itu keduanya bersifat akli, maka hukum bisa diketahui. Begini, satu pekerjaan yang dilakukan seorang manusia pada khususnya ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Kalau pekerjaan itu mewariskan kepada pujian kalau dilakukan dan celaan kalau ditinggalkan, maka pekerjaan yang demikian menurut Mu'tazilah secara akal itu adalah hukum wajib. Lagi mudah-mudahan asing buru-buru ke hati. Seseorang si fulan melakukan satu pekerjaan, dan karena ia melakukan pekerjaan itu maka ia berhak untuk mendapat pujian. Dan pekerjaan tersebut kalau ia tinggalkan, artinya tidak dilakukan, maka ia mendapat celaan. Pekerjaan yang demikian secara akal itu adalah hukumnya Yang kedua, si fulan melakukan satu pekerjaan, yang pekerjaan itu kalau dilakukan berhak mendapat pujian, tetapi kalau ditinggalkan artinya tidak dilakukan, tidak akan mendapat celaan. Maka pekerjaan yang demikian secara hukum akal namanya Yang ketiga, ini menurut Mu'tazilah ya. Menurut Mu'tazilah. Yang ketiga, seseorang melakukan satu pekerjaan, dan pekerjaan yang dilakukannya itu seandainya dilakukan dan ditinggalkan tidak akan mengekseskan adanya celaan atau pujian. Maka yang demikian dinamakan hukumnya mubah atau wenang ibahah. Kemudian pekerjaan
Yang kalau ditinggalkan artinya tidak dikerjakan, ia berhak mendapat pujian. Tetapi kalau dikerjakan itu mendapat celaan, maka secara akal itu namanya hukum makruh. Kebalikan daripada yang pertama, pekerjaan kalau dikerjakan, kalau digarap itu berhak mendapat celaan. Kalau kalau tidak kerjakan maka akan mendapat puji. Kebalikan daripada yang pertama, maka menurut Mu'tazilah secara hukum akal itu adalah hukum haram. Ada lagi kelompok satu lagi, kelompok Maturidiyah. Kalau Maturidiyah sama dengan pendapat Asy'ariyah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Imam Abu Maksud al-Maturidi itu salah satu daripada murid Imam Abul Hasan Ali al-Asy'ari. Pendapatnya sama, bahwa hukum yang 5 itu ketetapannya melalui syarat, terkecuali mengenai adanya Allah Subhanahu, itu menurut al-Maturidiyah. Tetapi kalau menurut Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah, hukum itu sama seperti Maturidiyah, ketetapannya melalui syarat, termasuk mengenai adanya Allah Subhanahu. Di sini wajib secara syarat. Wajib atas siapa? Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang yang Islam, yang sebahagiannya adalah kita. Ayya'rifa khamsina akidatan, wajib harus mengetahui 50 akidah, 50 kepercayaan, 50 keimanan. Wa kullu akidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Dan tiap-tiap satu akidah dari yang 50 itu wajib atas muslim harus mengetahui dalil ijmalinya atau dalil tafsili. Jadi dalil ada dua, ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Kalau dalil ijmali, dalil yang bersifat global, sementara dalil tafsili itu adalah dalil yang sifatnya terperinci, yang detail. Qala ba'dhum, telah berkata sebahagian daripada ulama, yushtaratu ayya'rifa dalila tafsiliyah, disyaratkan seorang muslim harus mengetahui dalil tafsili, dalil yang detail, dalil yang terperinci. Kalau kita pegang pendapat ini, pendapat ba'dhum, dalam bahasa Arab itu ada kata ba'du, ada kata nisbu. Kalau nisbu itu separoh, kalau ba'du itu sebahagian. Misalnya sekumpulan kita ini ada 100 orang, seorang bisa dikatakan ba'dun, 2 orang ba'dun, 3 orang, 10 orang juga ba'dun, sebahagian daripada 100. Kalau di sini dikatakan qala ba'duhum, telah berkata dan berpendapat sebahagian ulama, entah seorang, entah 2 orang, entah 3 orang. Ini pendapatnya, disyaratkan seorang muslim harus mengetahui dalil yang terperinci, dalil yang tafsil, dalil yang detail. Kalau harus seperti ini, repot kita. Repot. Karena pada faktanya satu kampung barangkali, satu kampung belum ada 3 orang, belum tentu ada 3 orang yang menguasai dalil tafsili. Oleh sebab itu maka hukum mengetahui dalil tafsil itu adalah fardu kifayah. Idza qama bil ba'du saqatal haraj 'anil baqin. Kalau dilakukan oleh sebahagian, maka kedosaan gugur daripada yang lainnya. Ta aina lamun dinanggewer kiranya. Ngenaan dalil tafsili daripada akidah yang 50, mungkin cuma kiai doang yang bisa. Selain daripada kiai enggak bisa. Seandainya tidak ada satupun yang bisa, maka satu kampung semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan demikian maka dapat kita simpulkan sama kiai itu kita mesti baik. Ya, baik. Kiai memberi manuk. Ya karena kiai kita jadi tidak dosa. Seandainya ada kiai kita semua dosa. Mau ngetar ngomongnya, latun luwe bulan puasa. Lakinil jumhuru ala annahu yakfi dalilul ijmaliyu likulli aqidatin min hadhil khamsina. Tetapi menurut pendapat mayoritas ulama, kebanyakan daripada ulama begini, cukup dalil ijmali saja untuk tiap satu akidah. Lu enakan ya mak, entengnya entengan. Wa dalilu tafsiliyu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sawdatuka ma'alam tanihi fadudu ilayya inda hajati ilayla tansahi rabbal alamin. Sabulan sakali panggih ngariung bari ngariung ngate fi majlisil khair. Insyaallah kalau Allah ridho. Banyak sekali malaikat di sekeliling kita. Nah, jadi nanti lebaran jalan terus apa kita tawakuf dulu? Mau tawakuf mau jalan?